Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Wulandari. Saya dari jurusan S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya diberi tugas dalam mata kuliah Islam dan Iptek, membuat PPT yang berjudul tentang dialektikal akal dan alam semesta. Langsung saja akan saya jelaskan slide yang pertama. Slide yang pertama di sini berisi tentang informasi tentang penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran, memberikan informasi yang cukup tentang hal ini. Sudah ada di surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik, berdasarkan ayat tadi, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, Allah memberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkannya ilmu. Nah, di sini sudah ada refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Nah, keduanya ini pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya, sementara Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Ternyata, akhirnya Allah hanya menerima kurban dari Habil. Dan hal ini pun menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Baik, selanjutnya sudah ada Pre-Human Hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil pre-human. Sebagian hominidae ini menunjukkan lapisan-lapisan histori purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar.
sebagaimana hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka. Salah satu teknologi purba yang mereka inisial ialah domestikal tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasi telah menemukan api dan menggunakan untuk membuka lahan pertanian. Meskipun sampai saat ini masih terjadi kontradiksi antara sains dan agama, hal ini jangan sampai menumbuhkan sikap anti-sains di kalangan umat beragama. Nah, di sini saya akan menjelaskan benang merah ilmu dan akalnya. Lanjutan dari kisah Kabil dan Habil, setelah Habil terbunuh, Kabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Sebagai manusia generasi pertama, Kabil tidak punya pengalaman tentang hal tersebut. Maka Allah mengirimkan dua ekor burung gagak untuk memberikan contoh kepada Kabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Di sini sudah ada transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat Islam. Di sini sudah diterangkan, jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politistik? Akan tetapi, di sini dijelaskan dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi seiring persebaran manusia, beragama bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Seiring dengan pergantian umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda-beda itu akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Dan disinilah awal mula munculnya keyakinan politisme. Ketika bangsa-bangsa itu mengalami involusi menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dengan beragam fungsi. Diferensiasi politistik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Hal ini diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama sejak umat manusia. Demikian pengertian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam politisme akut. Di sini sudah ada kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politisme akut. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya.
Di sini sudah diterangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 53 yang artinya, ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun sembah? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Maka Kristisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Kristisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya. Melalui kisah Ibrahim ini bisa didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta sehingga bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Al-Quran menyebutnya sebagai al-albab, hamba yang cerdas, yang artinya hamba yang cerdas. Dengan demikian, salah satu visi Islam tentang ilmu pengetahuan seharusnya menemukan kebesaran Allah melalui alam semestanya. Akan tetapi seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Apalagi ketika eksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia semakin luas dan semakin dalam, keberadaan Tuhan yang diyakini oleh agama-agama pun semakin dipertanyakan, disangsikan, dan digugat. Maka umat manusia mengambil jalan ateis, di mana agama-agama dan Tuhan-Tuhan mereka tidak dipercayai lagi. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.